di majelis ngaji lan ngopi dengan tema ya adab pernikahan lah, macam-macam adab pernikahan. Apa saja ada pada pernikahan mengenai weton, Beb. Iki ngitung pernikahan lewat weton itu bisa nggak sih? Terus naruh sempak itu ya, apa? Sempak itu apa ya? Celana dalam ya. Celana dalam di atas terong itu kan biasanya ada itu, ada tanda Jawa itu ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa orang yang menikah berarti telah sempurna sebagian daripada agamanya. Kalau pengen dapat jodoh yang baik, maka tumbuh oleh tutup. Botol dapat tutupnya. Seperti itulah apa yang dikiaskan oleh peribahasa Jawa yang mereka ambil daripada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama ketika dia mempunyai tujuan untuk menikah. Yang pertama yaitu dengan istikharah terlebih dahulu. Ini ada pilihan deh, Beb. Sampai istikharah. Hah? Oh, kare. Mesti atur lagi mesti awong ini ngono aman. Ya. Bojoku sing istikharah sini. Amin aja nih jangan ngomong ora ampun di lemu. Pusingnya. Sehingga ketika dia menikah, apa-apa yang dibaca tadi dan diniatkan itu tadi bisa lari kepada dia saat dia melangsungkan pernikahan. Makanya kok bawa iki kudune kate rabi. Kali ada teko aku. Kau le bawa. Kau lihat. Pendiundang kan? Gak butuh aku. Enggak butuh. Dia harusnya tanya sama anak itu. Niatnya apa? Niatiku apa ae, Beb? Kok ganjarane akeh? Gak kok ngalor ngidul gak jelas. Iya, nang Solo. Ya kan nang Solo. Gak jelas. Mending dia belajar tentang tata cara niatnya bawa menikah itu, Beb. Ya, ben ganti lono kanca-kancane. Mek ngono tok. Cuma itu tok. Ben gak dibully. Iya, jadi aku payu ngono tok. Ya Allah. Saudara Muhammad. Ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu mursalin wal auliya wasyhada wal amin amma ba'du. Enak. Yang terhormat para habaib, para asatid, para arah tersesat dan ustaz-ustaz, gus-gus dan yai. Alhamdulillah jumpa bersama Pak Raden Asegaf dan Habib Muhammad Asegaf, karena kita adalah Raden Muhammad Asegaf di majelis ngaji lan ngopi dengan tema ya adab pernikahan lah, macam-macam adab pernikahan. Mikir apa gak sama kau ini? Oh bisa. Ini tema adab pernikahan, Beb. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan terkait apa saja ada pada pernikahan mengenai weton, Beb. Ini ngitung pernikahan lewat weton itu bisa nggak sih? Terus naruh sempak itu ya, apa? Sempak itu apa ya? Celana dalam ya. Celana dalam di atas terong itu kan biasanya ada itu, ada tanda Jawa itu ya. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan seperti biasa, ojo lali like, komentar dan subscribe. Terus kalau nggak ngomong kolom komentar dong, niku ya. Komentar takon apa wae mengenai keluhan uripmu susah podo ya. Pasti penting ojo lali bahagia. Jadi tetap terus di komentar itu. Ya. Awakmu takon boleh, nanti kita jawab di next video selanjutnya. Ngono ya. Aja lali share, terutama share iki amal ibadahmu. Ya wis, memasuki tausiah. Seperti biasa engko ono hadiah iki, duit 50.000 soalnya sing duwe melarat. Jangan rapi ke bondo rapi minggu ngarep. Dadi mau dikek 50.000 tok. Ambek minyak wangi loro teko Wani Parfum ya. Terima kasih untuk Wani Parfum teman-teman yang ambune kelek kepecut koyo jangan asem ya. Aja lali iki. Iki tuh kok Wani Parfum. Iki ambek Wani Parfum iki kalah nek ambek parfum Cak Raden. Sumpah ono parfum Cak Raden. Ya lumayan lah iki nomor loro iki. Setelah Pak Raden iki ono Wani Parfum iki. Cak Surabaya channel apa? Parfum Cak Raden ono. Tapi durung wani endorse. Soale durung parfum nomor 1. Nomor 1. Jadi awakmu maring gawe parfum iki wani ngelamar areknya. Ngono. Jadi mari set wani. Aku ngelamar wani, gak ada duit wani, utang bisik, gak apa-apa. Ya, wis. Adab pernikahan. Monggo, tausiah di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kumpul lagi kita di dalam majelis ini, majelis ngaji dan ngopi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah Ta'ala sehatkan kita semua, zahir batin kita, sehingga kita senantiasa semangat untuk berdakwah dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Terutama yang akan kita bahas temanya pada malam hari ini yaitu adab pernikahan. Adab pernikahan. Ya Pak Raden, karena memang di dalam Islam itu Pak Raden, yang sangat membedakan pernikahan kita dengan pernikahan orang selain Islam yaitu tata krama, tata cara, pranikah, kemudian saat nikah, sedang menjalankan pernikahan hingga mati, semua telah diaturkan oleh lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu agama pun yang sistem pernikahannya, aturan pernikahannya seperti sistem dan aturan yang diaturkan di dalam Islam. Sehingga untung kita semua ini, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, apabila memang di dalam berumah tangganya nanti ternyata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di dalam menikah itu kita selamanya tidak akan pernah sama dan sesuai dengan aturan yang diajarkan, adab-adabnya, apabila kita tidak mempelajarinya. Gimana kita mau menjalankan satu aturan sedangkan aturan itu belum kita pelajari. Padahal siapa orang yang mengikuti apa yang dituntutkan dan dianjurkan di dalam menikah atau dalam segala macam hal yang terikat, yang terkait dengan kehidupan kita, tentu dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, tentram, nikmat, senang, sejahtera, bahagia, sentosa, semuanya akan dia dapatkan. Tapi dengan satu syarat, harus dilewati semua proses kehidupannya itu sesuai dengan aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pertama yaitu nikah. Ya, bagaimana nikah itu sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan, "Ba min nabiyyin mursal illa wa ya'muruhu bin nikah." Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali semuanya dianjurkan untuk nikah. Begitu. Semuanya dianjurkan untuk menikah, kecuali Nabi Isa, ya, di masa wafatnya itu belum menikah. Tapi dikatakan bahwasanya nanti Nabi Isa ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa awwalu ma ya'muruhu Allah taala bihi an-nikah. Pertama kali yang akan diperintahkan kepada Nabi Isa yaitu nikah. Jadi gak ada para nabi manapun kecuali semuanya itu diperintahkan untuk menikah. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Saking pentingnya nikah. Sampai Nabi mengatakan, "An-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu termasuk sunnahku, kata Nabi. Siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku, berarti dia bukan termasuk golonganku. Itu mati. Dia bukan termasuk golongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking pentingnya nikah. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita semua menikah. Kenapa begitu Pak Raden? Karena kehidupan yang paling membahayakan manusia itu ada di dua titik. Yang pertama pada bagian perutnya, yang kedua pada bagian farjinya atau kemaluannya. Oh iya. Ya, ini yang paling penentu kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang gak baik. Ada pada dua hal ini Pak Raden.
Kadang orang itu sudah dipenuhi perihal perutnya, tapi pada perihal farjinya dia belum terpenuhi. Kadang seseorang itu sudah dipenuhi perihal farjinya, tapi pada perihal perutnya dia belum terpenuhi, sehingga rentan dan bahaya bagi dia untuk menjalankan kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu Wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, siapa orang yang menikah berarti telah sempurna sebagian daripada agamanya, maka hendaknya dia menjaga sebagiannya lagi. Sebagiannya sudah kejaga, sebagiannya sudah kejaga, tinggal sebagiannya. Sopo sih? Anak pecik sumbawan. Kon mulai bakal ya rabi. Ya. Kok pengen ngurungono. Sing wis rabi, kon bakal ambek urip ambek bojomu. Aduh, sedih. Kayak ilmu gratis ini. Terus, Sehingga orang itu ada di dua hal itu. Siapa orang yang sudah menikah, maka telah keluar separuh daripada agamanya yang membahayakan dia, maka hendaknya falyattaqi fi satril baqi, maka hendaknya dia menjaga pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian perutnya, ibadahnya. Tinggal dia menjaga hal-hal yang berkaitan yang dilarang daripada Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu bagi kita semua untuk memperhatikan itu semua, terutama terkait dengan hal pernikahan. Di dalam Islam itu diatur semua Pak Raden, mulai daripada memilih pasangan, kemudian cara nanti meletakkan bijinya, kemudian mulai dia itu menanamnya, memupuknya, menjaganya, sampai akhirnya memanen. Mani kalau daripada laki-laki. Ya, makanya pertama bagi seorang laki-laki itu sangat dianjurkan bagi dia untuk memperhatikan agamanya sendiri. Kita fokus dulu kepada diri kita. Makanya sering Anda sampaikan kepada antum semuanya, kalau pengen dapat jodoh yang baik, maka berusaha untuk jadi orang yang baik dulu. Kalau kamu pengen punya istri yang gemar sholat, maka usaha untuk menjadi orang yang gemar sholat, maka istrimu akan jadi orang yang gemar sholat. Seperti itu juga. Makanya ada istilah kalau di dalam bahasa Jawa itu tumbuh oleh tutup. Botol dapat tutupnya. Seperti itulah apa yang dikiaskan oleh peribahasa Jawa yang mereka ambil daripada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwasanya saat kamu itu jadi orang baik, maka kamu pasti akan mendapatkan yang baik. Lah, adapun adab-adabnya, tata keramanya, tata caranya yang dianjurkan oleh syariat, ya orang cekap aku lah dulu. Ya. Jadi kalau diajarkan sama syariat, maka hendaknya yang pertama kali ketika dia mempunyai tujuan untuk menikah, yang pertama yaitu dengan istikharah terlebih dahulu. Istikharah, kemudian siapakah yang harus aku nikahi? Ini ada pilihan deh, Beb. Oke, sampai seorang. Hah? Oh, karek. Mesti atur lagi mesti awong ini ngono aman. Ya. Bojoku sing isi koro asine. Amin aja nih jangan ngomong ora ampun di lemu. Pusingnya. Aduh. Sabar, kapan sih? Ngopi-ngopi. Woi, kopinya Habib Muhammad ini. Ini rungokno temen. Ini pernikahan ini adalah ibadah terpanjang. Yuk, ibadah sampai kon cerai, nek kamu sama mati. Ya. Nek cerai gak tau. Nek 2 bulan cerai gak tau. Jadi pernikahan ini adalah ibadahmu sing paling cukup. Nek kon sampai mati, sampai ambek bojomu sampai mati, berarti nikahmu itu sampai ibadahmu sampai mati. Iya, Beb. Nek kon sampai cerai 1 bulan cerai, berarti ibadahmu sampai sak mulut dong. Iya. Mangka niki kupingmu rungono, sumpah kupingmu rungono. Hoi. HP-mu deken. Nah, ngono ang situ. Wasmau kupingmu rungono, HP-mu deken, cocotmu meneng ngocok. Mau cocot ya meneng. Ya. Rungono iki kupingmu temen iki. Penting iki. Soale ini kamu nek kon mulai haram. Ya ana orkesane, ana ikune ya, Beb. Dadine ku haram. Kon mulai amuat ana kiu-kiune haram. Jadi seterusnya anak-anakmu haram kabeh. Makane kupingmu
Hah? Temu wedasmu aku nabi kon durung. Nabi diberitahu nabi kon mana apa mana kon duduk nabi, yai duduk. Ya langsung nabi. Hah? Oh matamu itu kok kata jodohmu. Kok jodohmu kan kon wis mati kabeh jodohmu. Jodohmu mek teko ono mek teko. Pusing aku. Wis ngomong. Iji, lho. Famalako fala jumatala, yo. Angsiku asmau wa atihu lagi aku mau. Pengur ngono. Lanjut lho. Wis gak nak. Cari bawa Apa? bojomu apes. Lho, ngeremen kok ngono iki. Iki karo aku situk iki. Tak duduk karo aku. Iya kan? Kaya ngene bojoku ayu ya. Ketepaan. Cece iki karo mak. Ketepaan. Dasmu kok gak payu. Tahu mulane kayak gak mundur iki. Ini den tatap. Wis ah, dul. Bojo ngilap. Iya. Iya, ngakonian yo. Wes, iku mang. Jadi orang menikah itu Pak Raden di dalam Islam itu sangat berbeda-beda dengan agama yang lainnya. Kalau agama yang lainnya itu tidak memperhatikan adab-adab dan tata keramanya, ya. Nah, sedangkan di dalam Islam itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk perihal tata krama, adab dan tata cara di dalam melangsungkan pernikahan. Karena menikah itu gak seperti binatang Pak Raden. Angger untuk melampiaskan syahwat, kemudian beranak pinak. Kalau hal yang seperti itu saja, maka binatang itu sangat banyak yang sudah mempraktekkannya kan. Cuma sekedar melampiaskan syahwat saja. Gak ada tujuan yang lainnya. Padahal di dalam pernikahan itu niatnya itu sebenarnya sangat banyak sekali. Selain dia memperbanyak keturunan, berharap untuk mempunyai keturunan yang soleh, yang soleha, sehingga menjadikan untungnya dia di dunia dan akhirat. Kemudian memupuk pahala, menuai pahala yang sangat besar daripada pernikahannya itu sangat dituntunkan di dalam syariat. Makanya sangat perlu bagi kita seorang mukmin dan seorang mukminah saat akan menikah itu memperhatikan hal yang sedemikian itu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu sampai ada satu bukunya beliau itu yang mengajarkan tentang tata cara akan menikah. Niatnya itu sangat banyak sekali. Itu dianjurkan untuk dibaca bagi orang-orang yang akan menikah. Sehingga apa? Ketika dia menikah, apa-apa yang dibaca tadi dan diniatkan itu tadi bisa lari kepada dia saat dia melangsungkan pernikahan. Makanya kok bawa iki kudune kate rabi. Kali ado teko aku. Gak oleh apa? Gak oleh ado. Penjung nama kan? Gak butuh aku. Gak butuh. Dia harusnya tanya sama anak itu. Niatnya apa? Niatiku apa ae, Beb? Kok ganjarane akeh? Gak kok ngalor kidul gak jelas. Iya, nang Solo. Ya kan nang Solo. Gak jelas. Mending dia belajar tentang tata cara niatnya bawa menikah itu Beb. Ya, berganti lono kanca-kancane. Mek ngono tok. Cuma itu tok. Ben gak dibully. Iya, jadi aku payu ngono tok. Melas. Nah, padahal di nikah itu sangat banyak sekali pahala yang bisa digapai oleh seseorang itu Pak Raden. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan ya, tazawwaju taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, ya, kemudian perbanyaklah keturunan di antara kalian, karena aku itu nanti akan berbangga di hari kiamat karena saking banyaknya umat yang aku miliki di hari kiamat nanti. Sehingga perlulah bagi kita untuk memperhatikan itu semua. Ya, ketika seseorang menikah, maka dianjurkan pertama kali untuk mencari, kan menikah itu ibaratnya menanam paradanya. Menanam biji. Tentu orang itu kalau sudah mau bertanam, ladangnya tentu dicari ladang yang subur, ya kan, yang subur. Lah terkait dengan ladang yang subur di sini, maksudnya dikiaskan kepada seorang perempuan Raden. Ini kita yang mau nanam nih, macul. Kita yang mau nanam ya kan, macul. Ya. Tentu sawahnya cari sawah yang subur, yang bagus. Makanya sampai dikatakan makruh hukumnya bagi seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan yang sulit untuk punya anak. Makruh hukumnya. Cari perempuan yang memang manaan Pak Raden. Babon manaan.
Gimana Beb kita bisa tahu hal yang seperti itu? Bisa kita tahu dari saudara-saudaranya, dari ibunya, dari neneknya, dia punya keturunan banyak atau tidak. Sehingga hal yang seperti itu kita pilih juga. Itu di dalam syariat diajarkan, ya kan? Kalau dites di matamu itu kok dicoba. Bajingan tengil. Pedes kembel kon. Oh ngetes padahal kamu rapi. Iya, kecekeran. Kan ojo kena hukum karma. Iya. Kakean ngetes akhirnya gak rapi-rapi. Iya. Dokter caping anaknya. Tapi ya ini sih dites wedhus itu. Ya, itu dicari tuh. Sawahnya seperti apa. Sehingga apa? Dilihat keturunannya. Keturunan siapa? Keluarganya seperti apa? Keturunannya dia itu sekira-kiranya nanti akan banyak mengeluarkan banyak keturunan atau tidak. Perempuannya dia itu baik gak dohirnya ataupun batinnya, lihat bagaimana pergaulannya dia, ya kan? Kemudian kalau pengen lihat bagus dalamnya, dilihat bagaimana telapak tangannya. Sampai diajarkan hal yang sedemikian di dalam Islam. Sawahnya cari yang bagus, sawahnya cari yang bagus, sehingga ketika ditanami maka tumbuhnya akan bagus, panennya pun akan luar biasa. Nanti akan ada tumbuh Pak Raden, akan ada panen, akan ada tumbuh, akan ada panen. Ada misalkan sawah itu ketika dimasuki benih maka tumbuhnya sulit. Seharusnya yang tumbuhnya itu misalkan 3 hari sudah bagus, ini masih butuh waktu kepada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Kita tentu cari yang sekiranya tumbuhnya paling cepat, paling bagus, kan begitu. Nah, sehingga itu dianjurkan dan diajarkan di dalam Islam. Cari perempuan yang sholihah, cari perempuan yang baik, cari perempuan yang di mata Allah Subhanahu wa taala yang nanti bakal nurut kepada kita dan gak bakal mengatakan tidak kepada kita, gak bakal mengatakan tidak, karena barometer seorang perempuan yang salihah yaitu saat apa saja yang dikatakan oleh suaminya dia tidak akan mengatakan tidak, selama itu baik dan bukan bersifat maksiat. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita sudah menikah, kita sudah yakin nih, sudah istikharah, sudah mantap dengan satu perempuan, ini sawahku, ini bakal jadi sawah yang baik buat aku. Maka kemudian apa? Dia berusaha untuk mempersiapkan biji yang akan ditanamkan itu tadi adalah biji yang super, bukan yang sembarangan. Dengan cara apa? Kamu sebagai bapak nantinya, kamu sebagai bapak tentu harus memperhatikan mani yang akan kamu tanam itu tadi, mani Pak Raden, yang akan ditanam itu tadi tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Contoh, sehingga akan melahirkan anak-anak yang cengkal aturane, durhaka kepada kita, kemudian keras hatinya, sulit untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bapaknya. Ya, mulai dari bapaknya, sehingga bapaknya itu memperhatikan apa yang dimakan, apa yang diberikan kepada istrinya, apa yang ditanamkan kepada istrinya, apa yang dimakan dia, yang dijadikan daging, kemudian sampai akhirnya dukhul, masuk kepada istrinya, kemudian menjadi seorang anak itu tadi. Itu semua diaturkan di dalam Islam. Itu perlu dipertimbangkan, perlu dipelajari hal yang sedemikian itu, karena sangat berpengaruh nanti di proses panennya. Kapan panen itu? Panen itu yaitu saat kita sudah benar-benar punya anak yang soleh. Awaladun solihun yad'u lahu. Kalau kita mati, kita punya anak mendoakan kita, itu berarti panennya sukses. Kita mati, ya karena belum tentu kita mati, kita punya anak banyak, kita didik baik dengan baik, kita didik dengan seoptimal mungkin, maka ending yang paling utama yaitu saat kita sudah mati memang benar-benar didoain sama anak-anak kita. Sehingga itu perlu kita pertimbangkan sejak masa belum menikah, akan menikah, pranikah, kemudian menikah, sampai kita mati, kemudian menuai, memanen hasil daripada tanaman kita tadi, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, di dalam Islam itu
sebenarnya tidak, Beb kenapa ribet Beb ya, banyak aturannya ya, harus begini. Itu semuanya akan kembali ke kita. Makanya jangan salahkan, jangan kaget kalau lihat pernikahan orang-orang di luar sana, artis-artis tuh baru menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan cerai. Ya kan? Kenapa? Karena memang mereka nggak memperhatikan tujuan-tujuan dan niat-niat menikah. Dia nggak mencari pahala daripada menikah, hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat nafsunya saja. Makanya Ana bilang tadi, kalau kamu menikah cuma punya tujuan untuk melampiaskan syahwat dan nafsu saja, maka sapi pun juga bisa, monyet pun juga bisa, babi pun juga bisa. Ya kan? Kalau cuma sekedar cari untuk kumpul saja, melampiaskan nafsu saja. Tapi tujuan nikah itu sangat banyak sekali, seperti al-ghaddu lil basar. Kemudian setiap detiknya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang insya Allah bisa Ana sampaikan Bang Raden. Sebenarnya masih banyak sekali ya. Banyak bab nikah gitu. Cuma sampean kita ini rotok seliung kan. Apa? Ngombe apa sih? Angin.